Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, waktu luang dan yang lainnya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Dan senantiasa kita luruskan niat kita ya, dalam rangka beribadah ya, kepada Allah SWT, talabul ilmi, ikhlas semata-mata karena Allah SWT, dalam rangka menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan orang lain ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertemuan terakhir kemarin kita membahas tasrif ya, tasrif istilahi, tasrif yang menyamping, wazan yang pertama ya. Masih hafal ya? Iya. Iya. Ya, jadi ya insyaallah mungkin hari Ahad ya. Hari Ahad itu yang kita gunakan untuk tasrifan. Ada untuk hari Jumatnya seperti sekarang ini kita gunakan untuk teorinya. Ya, insya Allah demikian. Ya, insya Allah demikian. Kita masuk pelajaran yang pertama, halaman 3 ya. Silakan dibuka halaman 3. Kaidah-kaidah sharaf ya. Kita mulai dari qawaidus sharfi ya, qawaidus sharfi. Ya, di halaman yang pertama ya, halaman 1 yang enggak ada nomor halamannya di situ. Ada bagian pertama qawaidus sharfi, kaidah-kaidah sharaf ya. Kalau dalam bahasa Indonesia untuk membuat banyak diulang ya. Diulang. Ya, kaidah-kaidah. Kalau kaidah satu ya. Tapi kalau banyak kaidah gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab nanti ada bentuk jamak. Seperti di sini, kaidah jadi qawaid. Kalau dalam bahasa Arabnya satu kaidah itu qaidatun. Qaidah. Dijadikan bahasa Indonesia jadi kaidah. Ya, kaidah itu dari bahasa Arab. Asalnya qaidatun. Kemudian dijamakkan menjadi qawaidu. Qawaidu adalah kaidah-kaidah. Qawaidus sharfi, kaidah-kaidah sharf ya. Kaidah-kaidah sharf. Ya, halaman 3. Al-babul awwalu ya. Saya ingatkan lagi bahwa ketika kita belajar nahwu dan sharaf, maka ketika membaca maka huruf akhirnya atau harokat akhirnya kita baca ya. Tidak diwaqaf, tidak dihentikan. Al-babul awwalu. Ya. Al-babul awwalu, ditasdid ya. Silakan diharokati ya. Al-babul
awwalu. Kalau ada alif lamnya maka tidak boleh ditanwin. Kalau sudah depannya ada alif lam maka tidak boleh ditanwin. Jadi nggak boleh al-babun al-awwalun, tidak boleh ya. Jadi harus al-babu al-awwalu. Adapun kalau tidak ada alif lamnya maka jadi babun awwalun. Babun awwalun ya. Jadi ini kalau nggak ada alif lamnya. Babun awwalun. Babun awwalun. Apa bedanya? Bedanya kalau ada alif lam ini menunjukkan kalau istilah bahasa Arabnya adalah ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah itu sudah jelas ya, sudah tertentu, sudah ini ditentukan. Adapun kalau masih belum ada alif lamnya, babun awwalun berarti masih umum. Kalau pendekatan dalam bahasa Inggris ya, mungkin sudah pernah. Kita insya Allah semuanya sudah belajar bahasa Inggris ya. Misalnya apa? This is a book gitu ya. Masih ingat yang dulu. Ini memori zaman dulu. This is a book. Book di sini tidak ada. Di sini book. Book gitu ya. Satu. This is a book. This is a book. Nah, kemudian ketika mau buku itu pakai the. The book is apa? Red misalnya gitu ya. Buku itu merah. Jadi sudah jelas buku itu. Nah, itu ya. Ini ma'rifah namanya. Ma'rifah. Kalau dalam bahasa Indonesia dikasih itu, buku itu gitu. Buku itu. Kalau misalnya saya menyebutkan ustadzun, misalnya ustadzun. Ustadzun, seorang ustadz, itu masih umum, ustadz pokoknya ya. Tapi kalau saya nyebut al-ustadzu, itu sudah tertentu. Maksudnya ustadz itu sudah ditunjuk. Ini loh ustadz ini maksudnya. Gitu. Ini makrifah namanya, sudah jelas makrifah, sudah tertentu. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris pakai the. Jadi bahasa itu mirip-mirip aja ya. Cuma beda kata aja, tapi sama ya. Dalam bahasa Indonesia itu begitu. Ya. Al-babul awwalu. Jadi ini sudah jelas tentang bab yang pertama. Jadi sudah ma'rifah, sudah jelas. Al-babul awwalu. Ya. Kemudian di sini muqaddimatun. Tidak ada alif lamnya maka muqaddimatun. Gini, muqaddimatun. Muqaddimatun ya. Muqaddimah, pembukaan. Ya. Muqaddimatun. Bapak Amin Nazmin, silakan dibaca Pak Amin Nazmin dari Al-Babul Awwalu, silakan baca. Al-Babul Awwalu muqaddimatun al-kalam. Dari bab 1. Ada judulnya di situ kan? Al-Bab. Ada judulnya, bab 1 muqaddimah ada. Apa langsung? Ada bab 1. Iya, bab 1 muqaddimah, baca terus. Al-Babul Awwalu muqaddimatun. Iya. Bab 1 muqaddimah. Dalamnya ya, al-babul ya. Iya betul, al-babul awwalu. Al-babul awwalu, betul. Nggih. Nggih terus maka? Al-kalam. Al-kalamu. Al-kalamu susunan kata. Kalimatun. Bagus. Yang mempunyai arti sempurna. Iya, terus. Kata atau kalimatun ada 3 macam, yaitu isim, fiil, dan huruf. A. Isim, kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Sambil dicermati isinya ya, dipahami isinya. Terus. Contoh, baun. Burtuqalun. 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 Tufahun. Darsun. Ilmun. Al-bikru. Al-baitu. Al-mahadu. Al-ustadu. Talibu. At-talibu. At-talibu. Al-ana. Qadan. Syahrun. Yaumun.
amsi, nadhifun, Ya. wasifun, Ya. kabirun, saghirun. Ya. Terus. Tanda-tanda isim. Ya. Yang pertama menerima tanwin. Ya. Langsung aja misal. Misal yaminun, yaumun, Ya. kadirun, Ya. qalamun, Qalamun. kitabun. Ya. Yang kedua menerima alif lam. Ya. Misal al-yaminu, al-yaumu, al-kadiru, Ya. al-qalamu, Ya. al-kitabu. Ya. Yang ketiga didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan. Ya. 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 Misal ya Muhammad, ya Ya. Muhammadu, Ya. ya Ustadu. Ya. Terus 4. Yang keempat diawali salah satu dari huruf Z. Ya. Misal ala kursiyin, Ya. Ala kursiyin ya. ala kursiyin, Ya. Terus fil bayti, fil baiti. fil bayti. Ya. Macam-macam huruf Z. Ya. Min ila an ala fi ka bi li. Ya. Terus 5. Bersambung dengan isim lain atau kata mazmum. ya. Misal kitabun nahwi, Ya. baitu Muhammadin. Ya. Cukup. Selanjutnya tolong dibaca Pak Angga Yudanarko. Silakan baca. Fi'il kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Ya. Fi'il terbagi 3 macam, yaitu fi'il madi, kata kerja waktu lampau. Ya. Contohnya alima, Ya. nasara, Ya. sami'a, Sami'a. sami'a, Ya. kataba, Kataba. jalasa. Ya. Terus Yang kedua fi'il mudhari, kata kerja waktu sekarang Ya. atau akan datang. Ya. Contoh Ya. ya'lamu, yansuru, Ya. yasma'u, Ya. yaktubu, Ya. yasjidu, Misalnya ya jelisu. yasjidu. Ya. Terus Fi'il amar, ya. kata kerja perintah. Ya. Contoh i'lam, Iklam. unsur, Isma. isma, uktub, iblis. Ya. Ya. Terus Huruf kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, isim atau fi'il. Ya. Contohnya hal, wa, summa, inna, au, qad, saufa. Ya. Ya. Jazakumullah khairan. Cukup ya. Ya, saya ulangi ya, saya ingatkan kembali bahwa metode kita belajar pertama ya, antum baca seperti tadi. Nanti setelah itu kita jelaskan ya. Setelah kita jelaskan, antum paham. Kalau tidak paham, tolong ditanyakan ya. Jangan sampai antum masih di kelas nggak paham. Jadi pokoknya minimal paham di kelas, minimal. Ya, jadi sebelum pulang sudah paham isi atau materi yang disampaikan. Jangan sampai masih gerambiang, masih belum jelas, kok pulang itu kondisi belum jelas. Jangan sampai, minimal. Adapun ketika sudah pulang lupa, ya wajar. Manusia itu ya begitu ya. Tapi kalau sudah paham ya, kalaupun lupa buka kembali, ingat lagi insya Allah. Asalkan sudah paham ya. Asalkan sudah paham. Ya. Gih. Kaitannya dengan isim. Oh nanti Pak, nanti belum tak jelaskan belum. Nanti ya penjelasannya nanti. Jadi ini saya baru ini kan baru baca. Jadi baca nanti saya jelaskan. Kemudian setelah dijelaskan, antum sudah paham. Kalau belum paham, tolong ditanyakan. Kemudian tahap selanjutnya harus hafal. Harus hafal ya. Makanya ini tak tunjuk satu persatu insya Allah ya. Insya Allah satu persatu. Kalau banyak begini ya harapannya nanti waktunya cukup ya. Makanya kita nggak usah terlalu banyak-banyak. Ini pokoknya 2 halaman ini antum harus hafal. Harus hafal. Karena apa? Begitulah nahwu sharaf.
Kita nggak akan bisa, makanya ini sambil berusaha. Pak Astono, apa syarat bisa baca kitab Gundul? Ada berapa? Apa saja, Pak Astono? Tahu artinya? Itu. Kita nggak akan tahu kaidahnya. Artinya tahu kaidahnya itu ya hafal, ya. Bukan sekedar tahu tok, enggak, hafal. Harus hafal, gitu ya. Itu nanti baru kemudian bisa membaca kitab Gundul dengan baik. Gitu ya. Ya, tadi sudah dibaca ya. Sekarang kita pahami bersama. Al-babul awwalu, bab pertama. Al-awwal yang pertama, bab yang pertama. Muqaddimatun, muqaddimah, pendahuluan. Bab 1 muqaddimah. Kalam, al-kalamu, ya, al-kalamu. Apa itu kalam? Yaitu susunan kata kalimah. Nah, kalimah di sini artinya kata, ya. Dalam bahasa Arab kalimah yang mempunyai arti sempurna, ya. Jadi al-kalam istilah lainnya adalah al-kalam. Bisa dikasih garis miring ya. Ada al-kalam ini. Al-kalamu garis miring al-jumlatu. Dikasih di atasnya mungkin kalau misalnya enggak ini ya. Enggak cukup. Ya, atau di sampingnya misalnya gini terus diginikan gitu ya. Al-jumlatu. Sama ya. Jadi antara kalam dengan jumlah ini sama ya. Al-jumlatu. Jumlah. Kalam ini sama dengan jumlah, al-jumlatu. Jadi terkadang disebutkan al-jumlah atau disebutkan al-kalam ya. Ini maknanya sama. Yaitu susunan kata atau kalimah, susunan kalimah yang mempunyai arti sempurna, ya, mempunyai arti sempurna. Jadi kalau orang mendengar, ya, itu sudah tidak ada tanda tanya, ya. Maksudnya, contohnya begini, contohnya rumah itu besar, bisa dipahami nggak kalau seperti ini? Paham, bisa dipahami ya? Sudah. Tapi kalau cuma rumah itu diem, bisa dipahami nggak? Nggak bisa dipahami. Ini belum jumlah, belum kalam ya, belum dikatakan kalam. Karena apa? Masih mikir rumah itu yang bagaimana, gitu kan? Ya, memang sudah dua kata, rumah dan itu, gitu kan ya, dua kata. Tetapi nggak bisa dipahami. Tapi kalau misalnya gini, Ali duduk, ya, Ali duduk, sudah bisa dipahami belum? Sudah, dua kata ya, dua kata, sudah bisa dipahami. Sudah, itulah kalam, ya. Jumlah sudah sempurna, ya, itu. Tapi kayak tadi itu, rumah itu sama-sama dua kata, tapi belum bisa dipahami, masih harus ada sambungannya, gitu ya. Maka itu belum kalam, ya. Intinya yang namanya kalam adalah sudah artinya sudah sempurna sehingga yang mendengar sudah paham, gitu ya, sudah paham. Ya. Kemudian kata atau kalimah ada 3 macam, yaitu isim, fiil, dan huruf. Nah, ini. Jadi kalau antum buka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, atau antum buka kitab-kitab hadis, atau antum buka kitab-kitab ulama, itu di dalamnya hanya ada 3 kata saja. Kalau nggak isim, ya fiil, ya huruf, nggak ada yang lain. Isim, fiil, dan huruf, ya. Istilahnya itu aja, isim, fiil, dan huruf. Nanti perinciannya banyak ya, tetapi intinya isim. Nanti isim apa saja, isim ini, isim itu, gitu ya. Fiil ini, fiil itu, dan seterusnya. Huruf juga macam-macam, ya. Jadi kita ingat-ingat bahwa kata dalam bahasa Arab hanya 3, isim, fiil, dan huruf. Harus hafal, ya, harus hafal. Ya. Kemudian yang pertama isim, yaitu kata yang menunjukkan benda, kata sifat, dan kata keterangan waktu. Ya. Nanti kalau dirinci banyak, kita lihat contohnya ya. Jadi intinya kata, jadi isim itu kalau ada yang mungkin menerjemahkan sekedar kata benda, itu kurang tepat ya, karena bisa bermakna kata sifat, bisa juga bermakna kata keterangan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dipecah ya, kata benda sendiri, kata sifat sendiri, kata keterangan sendiri, gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu mencakup semuanya, itu isim ya. Kata benda ya isim, kemudian kata sifat ya isim, kata keterangan juga isim ya.
Kata keterangan tempat maupun waktu ini sama-sama isim. Ya, di sini kata keterangan waktu doang ya. Kata keterangan tempat juga sama, termasuk isim juga. Contoh, maun. Apa artinya maun? Air. Kalau yang belum tahu terjemahkan aja, dikasih terjemah di bawahnya ya. Air. Maun, air. Ya, kemudian burtuqalun apa? Jeruk. Ya, jeruk. Jeruk, buah jeruk, Pak. Burtuqalun jeruk. Tufahun apa tufahun? Apel ya. Tufahun apel. Darsun pelajaran, pelajaran. Darsun pelajaran. Ilmun ilmu, ilmun ilmu ya. Al-bi'ru sumur. Nah, sumur tapi di sini ada alif lamnya, itu berarti ma'rifah ya. Dikasih ma'rifah. Ini sebagai contoh saja bahwa itu dikasih ma'rifah. Kalau nggak ada nggak ada alif lamnya berarti apa bacanya? Bi'run. Ya, bi'run kalau nggak ada alif lamnya. Sumur ya. Al-baitu rumah. Al-ma'hadu pondok pesantren ya. Pondok ya, pondok pesantren. Ma'had ya. Ma'had itu lembaga, suatu lembaga pendidikan ya, biasanya begitu. Al-ma'had. Al-ustadzu ustad, guru ya, guru, ustad. At-talibu ya, pelajar, murid ya, murid atau pelajar. Al-ana sekarang ya, al-ana bukan al-anu ya, al-ana sekarang. Ghadan besok. Nah, ini kata keterangan waktu ya. Ghadan besok. Syahrun bulan. Syahrun bulan. Syahrun ini bulan, tapi bulan dalam artian waktu ya. Bulan Safar ya, bulan apa namanya, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya ya, Ramadan dan seterusnya. Kalau bulan yang itu di atas itu namanya apa? Qamarun. Qamarun itu bulan yang benda langit. Qamarun. Adapun syahrun itu bulan yang waktu. Oh ya, syahrun. Yaumun hari. Amsi kemarin. Nadhifun bersih. Nadhifun bersih. Wasihun wasihun pakai kha, kotor. Kalau yang pakai yang luas wasiun pakai ain. Nah, wasihun kotor. Kotor. Kabirun besar. Shaghirun kecil ya. Ya. Coba sekarang kita awali dari maun. Ini kata benda, kata sifat atau kata keterangan? Kata benda. Burtuqalun kata benda. Tufahun benda. Darsun benda juga ya, tapi benda abstrak. Pean, pelajaran. Pean ini dari darosa. Darosa yadrusu darsan. Darsan pelajaran, itu kata benda tapi abstrak, nggak kelihatan, tapi dimasukkan kata benda ya, dimasukkan kata benda abstrak atau apa istilahnya kemarin, masdar. Darsun ini masdar ya, jadi bisa darsan, bisa darsun, bisa darsin nanti ya. Cuma kalau dalam tasrifan dinasobkan untuk menunjukkan bahwa itu masdar. Jadi kalau dalam tasrifan kok nanti nasab ya atau fathah ya, itu maka dia adalah masdar ya. Masdar itu kata benda abstrak ya. Kemudian ilmun benda atau bukan? Benda abstrak juga. Alima ya'lamu ilman. Dari alima. Alima telah mengetahui. Ya'lamu sedang atau akan mengetahui. Ilman pengetahuan ya. Ilmu ya, pengetahuan, ilmu. Itu kata benda abstrak. Al-bi'ru kata benda ya. Al-baitu kata benda. Al-mahadu kata benda. Al-ustadzu benda juga ya, cuma manusia. Manusia ya, bendanya berupa manusia. At-talibu sama ya, kata benda tapi kata benda yang hidup gitu ya. Al-ana, nah ini waktu, keterangan waktu. Al-ana waktu ya. Ghadan waktu juga. Syahrun waktu. Yaumun waktu. Amsi waktu. Nadhifun sifat. Nadhifun ini kata sifat. Nadhifun. Wasihun sifat. Kabirun sifat. Shaghirun sifat ya. Jadi contohnya sudah memenuhi sifat, kata sifat ya, sifat ya. Kemudian berikutnya tanda-tanda isim. Satu, menerima tanwin. Kalau kita perhatikan tanda-tanda isim, artinya tanda-tanda ini hanya ada pada isim, tidak ada pada huruf, tidak ada pada fiil.
Dalam bahasa Arab hanya ada 3, isim, fi'il, huruf. Ketika di sini disebut tanda-tanda isim, maka maksudnya adalah tanda khusus untuk isim. Berarti tidak ada pada huruf, tidak ada pada fi'il. Berarti tidak ada huruf yang menerima tanwin, tidak ada fi'il yang menerima tanwin. Gitu ya. Tanwin hanya ada pada isim. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Yaminun, apa yaminun? Kanan. Ya, yaminun, kanan. Kanan ini benda atau apa? Keterangan, ya. Keterangan tempat, kanan, ya kan? Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Kata keterangan tempat, ya. Yaumun, hari, ya, hari. Yaumun pakai tanwin, yaumun, ya. Kemudian kabirun, besar, tadi udah. Qalamun, pena, ya, pena. Qalamun, pena. Kitabun, kitab, buku, ya, ya. Semuanya menerima tanwin, ya. Kemudian kedua, menerima alif lam, al, menerima al. Misalnya, ya, kata yang atas tadi dikasih al, yaminun jadi al yaminu. Nah, perhatikan di sini, ketika ada alif lamnya maka tanwinnya dihilangkan, ya, tidak ditanwin lagi. Yaminun jadi al yaminu, ya. Kanan, al yaumu, ya, hari. Al kabiru, ya, besar. Al qalamu, pena. Al kitabu, buku atau kitab, ya. Kita catat baik-baik, kalau sudah ada alif lam tidak boleh ditanwin. Dan sebaliknya, kalau apa namanya tidak ada alif lam, ya, secara umum, ya, secara umum, kalau tidak ada alif lam maka harus ditanwin. Itu, ya. Ditanwin gitu, ya. Kalau dulu waktu saya belajar dulu, ketika belajar, ya, di pondok dulu, itu sama ustadznya itu kadang gini, kadang ustadznya baca gini, ya, ini dihilangkan gitu, ya, dibaca sama ustadzu, kan lupa kadang, ya, lupa nggak dibaca tanwinnya, ustadzu, langsung dikomentari jangan pelit gitu. Ditanwin, ya, jangan pelit gitu. Komentarnya jangan pelit. Harusnya ditanwin malah nggak ditanwin gitu, jangan pelit katanya. Komentarnya gitu, saya ingat betul sampai sekarang. Jadi kalau ada santri kita suruh baca nggak ditanwin, jangan pelit, gitu. Komentarnya jangan pelit katanya, karena nggak ditanwin. Ya, berikutnya yang ketiga, didahului oleh salah satu dari huruf nida atau panggilan. Ya, nah ini biasa. Ya Muhammad, ya Muhammadu, ya Allah, ya, ya Hasanu, ya Zaidu, ya Fatimatu, dan seterusnya. Ini kalau ada depannya ya, maka belakangnya pasti isim, bukan huruf, bukan fi'il, ya, karena ini ciri khusus untuk isim. Ketika depannya ada huruf nida, ya, contohnya adalah ya, itu maka setelah ya adalah isim, gitu, ya. Maka di sini ya Muhammadu, di sini Muhammadu tidak ditanwin. Kenapa tidak ditanwin? Pembahasannya nanti pada pembahasan nahwu. Belum saatnya sekarang, ya. Intinya kalau dia nanti tidak ditanwin, ya. Nanti, ya, sabar. Sabar. Jadi nanti kalau ini jangan sampai nggak berangkat. Nanti harus pas pembahasan berangkat biar tahu apa sebabnya. Ya ustadzu, ya, ketika ada ya juga tidak ditanwin. Ustadzu ini juga isim, walaupun tidak ditanwin, tidak ada alif lamnya tapi tidak ditanwin, ya. Kemudian yang keempat, diawali salah satu dari huruf jar. Huruf jar itu dalam bahasa Indonesia kata depan, itu, ya, kata depan. Huruf jar itu kata depan, ya, kata depan, walaupun mungkin ada sedikit perbedaan, ya. Tidak ini, ya, dimudahkan begitu aja lah. Huruf jar itu kata depan gitu aja, ya. Seperti di, ke, dari, pada, dan seterusnya gitu, ya. Ya, diawali salah satu dari huruf jar, ya. Ini juga ciri khusus dari isim. Contohnya ala kursiyin, ala kursiyin, ya. Ya, betul. Ala kursiyin. Di sini tulisannya tanwinnya di bawah tasdid, ya.
Jadi kalau di bawah tasdid bacanya kursiyin. Kalau yang mungkin sering kita dapati di sini gitu ya. Iya. Nah, itu ada bentuk lain nulisnya di sini, di bawah tasdid ya, bukan di sini. Ini juga dibaca kursiyin. Kalau kursiyan itu di sini gitu ya. Di atas ya. Jadi ini di bawah tanwin. Jadi kursiyin. Kursiyin bisa di sini, bisa juga di bawah ya. Bisa kursiyin di sini atau di sini boleh ya. Intinya ini bagi yang kita mungkin belum terbiasa dengan yang di sini, biar kita paham ya, jangan sampai nanti salah membaca bahwa ini kursiyin ya, ala kursiyin. Perlu dicermati ketika ada huruf jer, ini ala adalah huruf jer ya. Ala termasuk salah satu huruf jer. Ala apa artinya? Di atas. Di atas ya. Di atas tapi dia huruf. Nanti ada di atas yang bukan huruf ada ya. Nah, nanti di atas ya. Huruf jer kita cermati. Ketika depannya huruf jer, maka nanti di sini biar mudah tak apa di bawah aja. Jadi kasroh. Yang asalnya kursiyun, ketika kemasukan huruf jer maka jadi ala kursiyin. Nah, itu ya. Ala kursiyin. Sehingga nanti kalau misalnya tidak ada harokatnya. Nah, ini kita mulai ya. Nggak ada harokatnya. Nah, seperti ini misalnya. Nah. Maka kita bisa baca. Karena kaidahnya kalau isim depannya huruf jer maka harus dikasroh. Maka bacanya ala kursiyin, bukan ala kursiyun. Itu aturannya ya, aturan dari nahwu dan shorof ya. Nahwu, nahwu. Sudah. Kemudian bukunya fil baiti ya, fil baiti sama ya, fil baiti. Apa fi artinya? Di ya. Di atau di dalam ya. Fil baiti. Walaupun nanti secara makna bisa juga di itu tidak harus di dalam ya. Bisa juga nanti di permukaan bisa juga ya. Di ininya di gitu ya. Di fil baiti, di dalam rumah atau di rumah. Fil baiti. Ini juga salah satu ciri dari isim ya, diawali huruf jer. Maka tidak ada huruf jer kok masuknya ke huruf juga ya. Sebentar, kalau ke huruf nanti bisa juga ya. Sebentar, kalau huruf ke huruf, oh enggak, tetap huruf nanti ke isim ya. Kemudian huruf nanti ke fiil enggak ada juga, betul. Ini ciri khusus untuk isim, yaitu diawali huruf jer. Macam-macam huruf jer harus hafal. Mudah caranya. Ditambahi satu di situ ya. Terakhir min ila an ala fi ka bi li rubba. Tambahi rubba. Rubba ya. Tambahi rubba ya. Tambahi rubba. Nanti ada yang lain tapi nanti aja. Jangan sekarang ya. Nanti ada tambahan yang lain tapi ini aja dulu. Rubba. Jadi tambahi rubba. Ya. Ditambah. Min ila an ala fi ka bi li rubba ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, ada 9 tapi nanti ada tambahan yang lain tapi nanti jangan sekarang ya. Ya, minimal ini dulu. Kemudian yang kelima, bersambung dengan isim lain atau kata majmuk. Nah, dalam bahasa Indonesia ada yang namanya kata majmuk. Sebelum saya masuk di sini, coba contoh lain kata majmuk, tolong salah satu atau silakan yang bisa memberikan contoh kata majmuk dalam bahasa Indonesia. Mungkin masih ingat zaman dalam bahasa Indonesia kata majmuk. Kalau rumah itu besar itu udah jumlah, itu udah kalimat, bukan kata majmuk. Kata majmuk adalah dua kata ya. Dua kata yang berbeda maknanya tapi ketika digabungkan menjadi satu makna. Ya, itu kata majmuk. Udah lupa ya bahasa Indonesia ya? Lupa ya. Saya ingat kenapa? Karena saya ngajar bahasa Indonesia di sekolah. Di SD. Saya ngajar di SD ya, GMI Jamil Rahman ya. Itu ngajar bahasa Indonesia bertahun-tahun, tapi sekarang sudah enggak ya. Sehingga masih ingat pelajaran bahasa Indonesia karena ngulang lagi. Ya, jadi kata majmuk adalah dua kata yang maknanya berbeda, tapi ketika digabungkan maka menjadi satu makna. Ya, satu makna. Apa contohnya? Silakan. Apa? Buku bahasa, betul.
buku sendiri, bahasa sendiri, ya kan? Ketika digabungkan maka buku bahasa, ya inilah buku bahasa. Atau mau digabungkan lagi, buku bahasa Indonesia, semakin jelas ya. Ini, apalagi Pak? Contoh. Mobil baru, mobil baru, mobil dengan baru, mobil. Iya betul ya, kata majmuk ya, kata majmuk. Tetapi nanti kalau dalam bahasa Arab nanti kalau itu nanti ya nggak apa-apa lah, sebentar aja ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, apalagi yang lain? Mata kaki, betul, mata dan kaki. Ini mata, ini kaki, kan? Ketika digabungkan jadi satu benda. Satu lagi yang ngasih contoh. Pintu surga, betul, pintu sendiri, surga sendiri. Ketika digabungkan, inilah pintu surga, satu benda. Ya, banyak sekali ya, rumah sakit, ya. Rumah dengan sakit, yaitu rumah sakit, gitu ya, dan seterusnya. Lah, itu kata majmuk, ya, kata majmuk. Nah, contohnya di sini kitabun nahwi, kitabun nahwi, kitab nahwu, kitab yang mempelajari tentang nahwu, ilmu yang kita pelajari ini nahwu ya, nahwu dan sorof. Kitabun nahwi, kitab nahwu, kitab sendiri, nahwu sendiri ya. Tapi ketika digabungkan, inilah kitab nahwu. Nah ini satu benda jadi. Contoh lain, baitu Muhammadin, baitu rumah Muhammad sendiri ya kan. Ketika digabungkan baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad, ya inilah rumah Muhammad, satu rumah ini ya. Jadi dua kata yang berbeda ketika digabungkan menjadi satu makna. Itu namanya kata majmuk ya. Kalau dalam istilah Arab ada yang masih yang tahu, yang udah pernah belajar apa istilahnya? Mudhof dan mudhof ilaih ya. Yang depan itu namanya mudhof, yang belakangnya namanya mudhofun ilaih, mudhofun ilaihi. Ya, iya, iya, itu ya. Pengenalan saja, nggak usah nggak usah dipikir dulu ya. Mau ditulis silahkan, nggak apa-apa. Mudhof, mudhof ilaih, itu kata majmuk. Yang depan mudhof, yang belakang mudhof ilaih. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Kemudian yang B, yang tadi isim sudah ya. Yang B adalah fiil, yaitu kata kerja yang menunjukkan waktu tertentu. Nah, itu ya, kata yang menunjukkan suatu kejadian. Itu kata kerja, menunjukkan suatu kejadian dan pada waktu tertentu. Jadi ada waktu-waktunya. Makanya dibagi menjadi tiga. Fiil terbagi menjadi tiga macam, yaitu satu fiil madhi, menunjukkan kata kerja waktu lampau yang telah terjadi ya, yang telah terjadi. Fiil madhi, kata kerja waktu lampau. Contohnya alima, artinya telah mengetahui. Alima telah mengetahui ya. Kemudian nasoro, telah menolong. Kemudian sami'a, telah mendengar. Kemudian kataba, telah menulis. Jalasa, telah duduk. Nah, telah berarti sudah terjadi. Sudah terjadi, telah duduk. Sudah atau telah. Iya. Alima, telah mengetahui. Nasoro, telah menolong. Sami'a, telah mendengar. Kataba, telah menulis. Jalasa, telah duduk. Duduk, ya duduk. Jalasa, telah duduk. Ya, menunjukkan waktu lampau. Ini namanya fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ini nih, al-fi'lul madhi yang kita hafalkan awal. Al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Jadi kita untuk memudahkan udah. Kalau pakai bahasa Arabnya yang lengkap ini, al-fi'lul madhi gitu ya. Tapi kelamaan, udah fi'il madhi udah gitu aja ya. Biar gampang. Fi'il madhi. Ya. Menunjukkan kata kerja waktu lampau. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari. Mudhari ini al-fi'lul mudhari'u, al-fi'lul mudhari'u. Ya, aslinya al-fi'lul mudhari'u. Ya, fi'il mudhari. Gitu aja, fi'il mudhari. Malah kalau di istrinya di mudhari pakai gitu ya, mudhari. Iya, fi'il mudhari. Dah, enggak masalah ya, untuk memudahkan aja. Fi'il mudhari adalah kata kerja waktu sekarang atau akan datang. Sedang atau akan. Contohnya, alima jadi ya'lamu, sedang atau akan mengetahui, ya, sedang atau akan mengetahui. Nasoro jadi yansuru, sedang atau akan menolong. Kemudian samia jadi yasma'u, sedang atau akan mendengar, ya. Kemudian kataba jadi yaktubu, sedang atau akan menulis. Kemudian jalasa menjadi yajlisu, sedang atau akan duduk, gitu ya. Itu fi'il mudhari. Bisa dipahami ya Pak Warno ya? Oke, intinya sedang atau akan. Itu aja.
Nah, cuma perubahannya nanti seperti ini. Menulis, akan mendengar, akan menolong, Betul. Akan duduk, akan mengetahui, betul. Nah, yang ketiga, yang terakhir dari fi'il adalah fi'il amr. Nah, ini al-fi'lul amri, fi'lul amri. Fi'lul amri, fi'il amr, ya, fi'il amr. Yaitu kata kerja perintah. Nah, kata kerja perintah. Contoh, alima ya'lamu jadi i'lam, ketahuilah. Nah, gitu ya. Alima telah mengetahui, ya'lamu sedang atau akan mengetahui. I'lam ketahuilah. Nah, ketahuilah, kata kerja perintah. Kemudian nasoro jadi yansuru menjadi unsur, apa namanya? Tolonglah. Tolonglah. Kemudian samia yasmau isma, apa? Dengarkanlah. Nah, gitu, dengarkanlah, ya. Kemudian kataba yaktubu uktub, apa? Tulislah. Ya, tulislah. Kemudian jalasa yajlisu ijlis, duduklah. Gitu ya. Kata kerja perintah. Ya. Kok dikaitkan dengan waktu? Kenapa kok dikaitkan dengan waktu perintah itu? Siapa yang tahu? Kalau fi'il madhi jelas lampau, fi'il mudhari jelas sekarang atau akan datang. Kok perintah kok dikatakan dengan waktu, kaitannya apa? Iya, jadi menuntut perbuatan apa namanya setelah perintah. Jadi setelah diperintah dituntut supaya berbuat. Ya, berbuatnya adalah setelah ada perintah, gitu ya. Ada kaitannya dengan waktu. Ya. Jadi ada kaitan dengan waktu, setelah diperintah baru dijalankan. Ya, itu fi'il amr. Sudah paham ya? Bisa dipahami ya? Atau ada yang masih bingung? Kalau misalnya ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di antara isim dan fi'il ini. Jangan melebar kemana-mana ya. Ini aja dulu. Paham semua ya? Bisa ya, insyaallah ya. Isim, fi'il, huruf. Nah, sekarang terakhir huruf. Huruf adalah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain. Isim atau fi'il. Nah, ini ya. Ya. Di sini diartikan ya atau didefinisikan, huruf adalah kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, isim atau fi'il. Jadi isim ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Isim ini huruf apa? Huruf tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan punya makna ya, makna yang jelas kalau bersambung dengan isim atau bersambung dengan fi'il. Dia tidak bisa berdiri. Seperti ini, ala. Kalau cuma ala di atas, maksudnya di atas apa maksudnya, gitu ya. Tapi kalau sudah ala kursi di atas kursi, udah jelas ya. Jadi berfungsi dia, maksudnya di atas kursi. Atau tadi ini, fil baiti, di dalam rumah. Di itu apa ya? Nggak bisa dipahami ya. Makanya kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, isim atau fi'il ya. Jadi huruf, kalau dalam bahasa Indonesia huruf kan A, B, C, D, itu kan huruf ya. Dalam bahasa Arab Allah 2 huruf nih, malah 3, 1, 2, 3 huruf hijaiyah, tetapi dikatakan huruf itu 1 huruf ini. Fi ini 2 ini, fa dengan ya. Ini 2 huruf, tetapi ini huruf namanya dalam bahasa Arab, ya, huruf. Begitu ya. Maka dalam hal ini adalah salah satu definisi huruf, ya. Yang ditampilkan di sini adalah salah satu jenis huruf, ya. Contohnya, hal, apa artinya hal? Apakah? Hal artinya apakah? Moga Pak ditulis Pak artinya Pak. Hal apakah, ya. Ditulis di bawahnya boleh. Wa apa artinya wa? Dan. Wa itu dan. Summa kemudian. Summa kemudian. Inna sesungguhnya. Inna itu sesungguhnya. Atau. Au itu atau, ya. Qad. Sungguh. Ya, sungguh. Ya, sungguh. Kalau nanti ada makna yang lain tapi ya sementara sungguh gitu ya. Saufa akan, ya. Saufa itu akan. Cuma akannya jauh. Akannya nanti gitu ya. Ya. Kala saufa ta'lamun ya. Kala sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun. Kelak, nah, kelak gitu ya. Kamu akan tapi kelak nanti jauh pas sudah di akhirat. Saufa itu nanti ya. Nanti ada sa, ada saufa ya. Sa
itu nanti akan tetapi dekat, ya. Kalau saufa itu akan tetapi jauh, ya. Begitu. Nanti ada kalla saya'lamun, ya. Ada ya? Kalla saya'lamun, ya. Sekali-kali tidak saya'lamun. Kamu akan mengetahui. Sanya ini dekat, akan tapi dekat, ya. Tapi kalau saufa itu jauh. Begitu. Ya, sudah. Sampai di sini bisa dipahami ya? Iya. Harus paham pokoknya. Kalau nggak paham pokoknya tanyakan ya. Jangan sampai tidak paham ya. Insya Allah mudah. Insya Allah Mukhtarat ini termasuk mudah ya. Saya paham. Iya, monggo Pak Warno, pripun? Iya. Hurufnya alif, lam, to, fathah, lam, kasroh, ba, doma itu pembacanya tadi At-talibu. Oh gini. Ya, itu sih bagaimana rumuan ketemunya kok. Itu ada tandanya nggak pakai tasdid itu. Di sini tandanya nggak pakai tasdid. Oh iya, betul. Di sini nggak ada tasdidnya ya, Pak ya? Ya. Yang mana ini? At-talibu. Oh iya, di sini nggak ada. Iya, betul ya. Iya. At-talibu. Kalau aslinya malah kayak gini, Pak. Aslinya nggak ada tanda apa-apa. Ya nggak ada fathah domahnya, nggak ada ya, nggak ada tasdidnya ya. Inilah kita harus apa namanya? Itulah bahasa Arab ya. Tanpa ada tanda tapi kita bisa baca ya. Ya tertuntut harus demikian ya. Kenapa kok tidak ada tasdidnya? Jadi ada tasdidnya. Siapa yang bisa jawab? Iya. Jadi yang samsiah yang mana? To-nya atau yang mana? To-nya ya. Sebentar. Kalau to-nya huruf samsiah to-nya ya. Bukan al-nya ya. To-nya ya. Kan ada al samsiah, ada al qamariyah, gitu kan? Al samsiah, al qamariyah. Yang saya tahu al-nya ya. Al-nya. Nah, tergantung huruf yang mengikutinya. Ketika alif lam ketemu huruf ta, maka menjadi alnya adalah al apa? Al syamsiyah. Al syamsiyah. Maksudnya begini. Sebenarnya kok kenapa dikatakan al syamsiyah dan al qamariyah? Kenapa? Kalau al syamsiyah itu yang masuk ke hurufnya atau yang alnya kebaca? Gini ya. Al ini ya, syamsiyah gitu ya. Kemudian alif lam qamariyah, al qamariyah, atau enggak ada tulisannya gini ya, al syamsiyah dan al qamariyah. Syamsiyatun, qamariyatun gitu ya. Ya, yang terbaca ya sekarang ini termasuk yang ini apa yang ini? Ini ya? Oh gitu. Kalau yang al-qamariyah contohnya apa? Contohnya apa? Al-baitu ya. Jadi ini kalau ini at-talibu gini ya. Al-baitu. Ya. Al-baitu betul ya. Al-baitu. Al-nya kebaca. Ini Pak Warno ya. Pak Warno, ini pembahasan yang Bapak tanyakan tadi, kenapa kok tidak ada tasdidnya dibaca at-talibu ya? Ini pembahasannya di sini, Pak. Jadi al itu ada dua, ada al syamsiyah, ada al qamariyah. Iya. Siapa yang tahu kenapa dinamakan al syamsiyah dan al qamariyah? Ada yang tahu? Kenapa kok kalau masuk kemudian dikatakan matahari? Sedangkan kalau kemudian tidak masuk gitu ya, terbaca kok jadi dikatakan bulan? Ada yang tahu? Iya Mas. Mungkin itu contohnya. Contoh gimana? Contoh langsung itu kan. Betul. Jadi sebenarnya kenapa dikatakan asli? Karena ini kalau dibaca jadi asyamsiyah. Ya. Kalau ini dimasukkan jadi al-qamariyah, ini kebaca. Ini sebenarnya contoh ya. Jadi contoh. Jadi al-qamariyah sebenarnya ya memang ya al-qamar kan al-qamar gitu ya. Jadi alnya kebaca.
Nah, maka seluruh yang kebaca alif lamnya dinamakan al-qamariyah. Kemudian kalau masuk ke shinnya, masuk ke hurufnya seperti at-thalibu, ini dikatakan al-samsiyah. Ya, jadi itu contoh. Jadi mudah sebenarnya, itu memang diistilahkan begitu biar memudahkan gitu ya. Gitu nggih Pak Warno nggih. Jadi al itu nanti ketika bersama harus paham Pak. Maksudnya hurufnya sama plek gitu. Ya, betul. Sama plek kok itu. Ya, nggih. Coba sekarang saya tanya Pak Suwarno, misalnya dari awal ya. Bentar. Coba Pak Warno baca. Coba Pak Warno mau baca alnya gimana? Pak Warno baca ini coba. Atau ini dulu Pak Warno. Kalau begini. Itu bacanya Ar apa? Betul, arnabu ya kan? Arnabu. Kemudian arnabu saya kasih alif lam. Mau dibaca apa Pak Warno? Ini saya nggak kasih harokat, nggak kasih tanda, tapi dibaca apa? Enggak, depannya ada alif lamnya. Al arnabu ya, betul. Al arnabu, betul. Ya. Kemudian Pak Warno lagi ya. Dibaca apa Pak? Ya, dibaca. Betul, al babu. Ya, sekarang. Dibaca apa Pak? Pak Warno. Al-taibu. Bukan Pak. Ini bacanya at-taibu. Ini masuk yang al-syamsiyah. At-taibu. Itu aturannya. Ya, jadi aturan al itu ya, al ya. Ya. Untuk ya. Ya. Ada yang hafal Pak? Ada yang hafal al-qamariyah apa saja, al-syamsiyah apa saja? Sepertinya ada singkatannya itu. Ada apa? Jadi yang al-qamariyah itu ini gitu ya. Atau kita teruskan saja ya. Ini saya urut Pak ya, dari hamzah, alif ya, ba, ta, kemudian sa. Apa yang asani ya? Asani misalnya. Ini gini Pak. Asani Pak ya, Pak Warno. Ini bacanya bukan al-sani, enggak. Ini aturan ya, aturan karena apa? Sa, huruf sa ini masuk yang syamsiyah. Alnya ini al-syamsiyah juga as-sani ya. Al-arnabu, al-babu, at-taibu, as-sani. Ta, sa, jim. Jim ya sekarang ya. Apa? Al apa? Al-jin. Nah, udah. Al-jinnu. Di sini al Pak. Ya Pak Warno ya? Atau yang lainnya juga. Al-jinnu, enggak boleh ad-jinnu. Enggak boleh. Ini aturannya, ini masuk al yang qamariyah. Al-jinnu. Al-jin, pakai jim ya. Huruf jim, jim ini. Huruf jim ini nanti masuk yang al qamariyah. Jim. Ya, al-jinnu. Jadi alnya kebaca. Ya, tidak masuk. Alif ba ta sa jim saja. Ha. Al apa? Al apa? Alhamdu. Alhamdu, ya kan? Kan bukan hamdu. Alhamdu. Ini al qamariyah. Ha, jim ha, kha. Apa? Al khairu. Al khairu. Al khairu. Ini juga alnya kebaca Pak. Ini masuk al yang qamariyah. Al khairu. Ha, kha, dal. Apa ini? Contohnya. Ad-darsu. 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 Ad-darsu bukan al-darsu Pak ya. Ini memang harus dicermati, jangan sampai membacanya al-darsu.
Oh, barangkali mungkin ada di antara antum yang mungkin belum pernah belajar ini, silakan ditulis ya, nggak apa-apa, ditulis saja agar nanti ketika membaca juga tidak salah ya, tidak salah. Ini memang pembahasan masalah al, itu di pelajaran apa sih? Tahsin ya Al-Quran ya, ya tahsin Al-Quran tentunya ada itu ya. Ya, ad-darsu dal, satu za, apa contohnya yang depannya za? Az-zikru, betul, az-zikru. Az-zikru ini juga as-samsiyah. Az-zikru. Az-zikru. Ya. Za. Dal za ra. Contohnya apa ra? Ar-rijalu atau ar-rajulu. Ya. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Ini juga masuk. Ini masuk yang syamsiyah. Ar-rajulu. Kemudian ra za apa contohnya? Az-zaitun. Az-zaitun. Zaitun ya. Zaitun. Zaitun. Ya, zaitunu ya. Zaitun. Zaitun. Nah, za az-zaitun, bukan al-zaitun. Kemudian al-zaitun, bukan az-zaitu. Az-zaitu apa? Az-zaitu. Al-zait, az-zait ya. Al-zait, az-zaitu. Az-zaitu. Ya, az-zaitu. Ya. Kalau dalam Al-Quran apa teh? Wattini waz-zaitun ya. Wattini waz-zaitun. Oh, panjang ya? Az-zaitun itu ya. Oh ya, az-zaitun. Atau az-zaitu juga bisa. Karena zait itu artinya, kalau zait artinya ini, minyak ya. Az-zait, minyak zait. Ya, zait. Kemudian ra za sin apa contohnya? As-sama'u. As-sama'u. As-sama'u ini juga termasuk yang syamsiyah. Syamsiyah, jadi harus as, nggak boleh al sama'u, nggak boleh baca itu. Kemudian shin, tadi asyamsiyah, ini ya, asyamsiyatu, asyamsiyatu, ya, asyamsiyatu. Ini shin masuk yang syamsiyah. Sin, shin, sod, apa contohnya? As-salah, as-salah. As-salah, as-salatu, as-salatu. Nah, ini juga masuk syamsiyah. As-salatu. Shin, sin, shin, sad, dot. Apa contohnya? Ad-dallin, walad-dallin ya. Ad-dallin. 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 Ad-dallina. Ad-dallina. Ya, ad-dallin. Ini juga syamsiyah. Sodot to, sekarang to. Apa contohnya to? At-talib, betul. At yang tadi itu, was talibu. At-talibu. Ya. At-sodot to, zo. Apa contohnya zo? Az-zalimu, betul. Az-zalim, yang zalim. Az-zalimu, ini juga syamsiyah. Sodot to, zo ain. Apa contohnya? Al-ainu. Al-ain. Ain mata, al-ainu. Al-ainu. Ini masuk yang qamariyah, al, jelas. Enggak boleh a-ainu, enggak boleh. Harus al-ainu. A-ainu malah susah, a-ainu. Susah ya. Al-ainu, ain ghain, apa contohnya ghain? Al-ghashiyah. Betul, al-ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Al-ghashiyah. Betul, ini al nampak, al-ghashiyah, al-ghashiyatu, al-ghashiyah, betul. Ain ghain fa apa? Al-fatihah. Al-fatihatu. Al-fatihatu. Al-nya jelas, al-fatihatu. Ini masuk yang qamariyah. Ain ghain fa qaf, apa contohnya? Al-qamar. Tadi al-qamaru. Ya, Pak Komar. Al-Qamaru, ya, Al-Qamaru. Ya, ini yang qamariyah ya, Al-Qamar. Ya, betul. Ain wa fa qaf kaf, apa contohnya kaf? Al-kalam. Tadi baru dibaca. Al-kalamu. 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 Ini juga qamariyah. Al-kalamu. Ain wa fa qaf kaf lam. Al-lail, betul. Ketika lamnya double begitu, al-qalam nulisnya double ini. Nah, gini ya, lamnya double.
Al-lailu. Nah, ini juga termasuk yang syamsiah. Al-lailu. Wal-laili idza yaghsha ya. Al-lail. Ini masuk yang syamsiah, al-lail. Ya, kaf lam mim. Apa contohnya? Al-ma'u. Tadi udah al-ma'u, air. Al-ma'u. Ini juga yang qamariyah. Ini qamariyah. Lam mim nun. Apa contohnya nun? An-najm. An-najmu. Apa artinya an-najmu? Bintang ya. An-najmu. Nah, ini termasuk yang syamsiah. Nun ya. An-najmu. Lam mim nun waw. Apa al-waw? Waw. Al-waro ya, waro ya, kita sering ya, ada sifat waro ya, waro, betul, waro, sifat waro itu dia apa namanya, hati-hati ya, orang waro itu hati-hati ya, terhadap syubhat, apalagi yang haram ya, yang syubhat aja, yang makruh saja itu nggak mau ya, ini orang yang waro. Al-waro, ain nun mau apa? Ha apa? Kalau itu ha ya, yang ha. Apa tadi? Al-ha gitu. Al-huda, betul. Al-huda gini ya. Al-huda panjang nanti bacanya karena ada alif bengkok ya, ada alif bengkok di sini. Al-huda betul. Al ini qamariyah. Waw ha lam alif udah, karena lam sama alif itu gabungan dua huruf. Lam alif hamzah sudah, hamzah ini ya. Hamzah ini, kemudian hamzah iya, apa iya contohnya? Al-yaum, betul. Al-yaumu. Udah semuanya ya. Ini sudah gabungan antara al-qamari dan al-syamsiyah ya. Nah, ini kita udah refleks sebenarnya ya. Refleks. Jadi kebiasaan saja karena sudah sering membaca sehingga tahu, oh ini tidak hafal huruf-hurufnya, tapi kalau ketemu ya gitulah masuk. Gitu nggih Pak Warung ya? Sekarang sudah paham ya? Udah paham. Iya. Nggih. Itu yang saya inginkan ya. Jadi jangan sampai di kelas itu masih ada, ya saya nggak paham, nggak apa-apa pulang. Jangan, harus paham pokoknya ya. Tak jelaskan. Nah, sekarang saya tanya, apa bedanya hamzah dengan alif? Siapa yang tahu? Bedanya hamzah dengan alif. Kalau dalam apa namanya huruf hijaiyah alif ba ta, tapi nanti di belakang ada hamzah ya kan? Waw lam alif hamzah, iya. Depannya alif, belakangnya hamzah. Beda hurufnya. Apa bedanya? Enggak Pak? Kalau alif tidak bisa dikasih harokat. Nggih. Betul. Alif itu selamanya tidak bisa dikasih harokat. Adapun hamzah dia bisa berharokat. Selanjutnya Pak, kenapa nggak bisa dikasih harokat Pak? Karena alif itu hanya untuk memperpanjang. Betul. Alif itu hanya untuk memperpanjang saja, bukan dikasih harokat. Misalnya seperti al-kalamu. Di sini nih. Al-kalam ini alif. Alif bukan hamzah. Ya, bukan hamzah. Ini alif. Al-kalamu nggak boleh dikasih harokat. Selamanya nggak boleh kasih harokat. Kalau ada harokatnya itu berarti hamzah. Walaupun tulisannya alif. Ketika alif itu ada harokatnya dibaca seperti ini. At-talibu, adz-zalimu. Nah ini. Tulisan sama. Ini alif apa hamzah ini? Hamzah. Hamzah ya. Ini semuanya hamzah. Kok tidak ada tulisan hamzah kayak gini? Siapa yang tahu? Kalau ini alif, ini hamzah, tapi ini juga hamzah. Ya. Kalau alif jelas begini, tidak ada tanda hamzahnya, enggak ada, ya. Enggak boleh. Itu alif. Tapi kalau hamzah harus tanda ini ataupun enggak ada, ya. Asalkan bisa berharokat maka dia hamzah. Ya, Pak Suradal, kalau saya panggil Pak Asmoro atau Pak Jati ya Pak? Pak Suradal ya. Pak Sura gitu ya. Coba Pak Suradal ya. Apa bedanya Pak?
Apa bedanya antara ini dengan ini? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Sama. Sama. Kalau posisi di depan. Posisi di depan. Ya, ya. Ini memang ada ilmunya ya. Harus saya kasih tahu. Karena kalau tidak kasih tahu nanti jadi syubhat. Ya. Ya. Ditulis ya, ditulis. Al-hamzatu. Al-hamzah. Al-hamzah ini ada dua. Hamzatu. Ya. Ada hamzah, ada dua. Yaitu ada hamzah qat'iyyun. Qat'iyyun. Ya. Kemudian ada hamzah yang hamzah wasol. Wasolun. Nah ini hamzahnya. Jadi hamzah itu ada hamzah qat'i, ada hamzah wasol. Nah ini yang harus kita pahami di sini. Itu yang membedakan antara hamzah yang ada tulisannya hamzah dan hamzah yang tidak ada tulisannya hamzah. Ini juga kaidah dalam penulisan bahasa Arab yang harus kita ketahui, sehingga jangan sampai kita salah menulis, ya. Jangan sampai salah menulis ketika harusnya dikasih hamzah kok tidak dikasih, atau seharusnya tidak dikasih malah dikasih hamzah, ya. Sama-sama hamzah, sama-sama hamzah. Cuma hamzah qat'i, ya. Hamzah qat'i ini adalah ya hamzah qat'i ya ketika disambung ya huruf hamzah tetap bunyi. Nah ini hamzah qat'i. Adapun wasal ya ketika disambung, nah ini lawannya, ketika disambung ya maka huruf hamzah tidak berbunyi, tidak bunyi gitu ya. Ya, hamzah masuk. Huruf hamzah tidak bunyi. Ya. Ini hamzah wasol ya. Nanti ada tempat-tempatnya di mana, itu nanti sambil jalan ya. Insya Allah nanti lama-lama akan ketahuan ya, akan bisa diketahui, dan itu sering insya Allah kita dapati, hanya saja karena mungkin belum tahu pembagiannya sehingga tidak membedakan ya. Ya, jadi hamzah qat'i kalau hamzah qat'i maka ketika ada hamzah dia harus bunyi hamzahnya. Ya Allah, udah malam banget ya. Oh. Saya sebenarnya targetnya jam 9 selesai gitu ya, tapi kok melandang terus. Ya, qad itu pokoknya kalau hamzah harus bunyi. Contoh misalnya al-arnabu kayak tadi. Arnab artinya apa? Arnab tadi artinya apa? Arnab itu kelinci. Al-arnabu ya, arnabu. Arnabu. Kemudian apa lagi yang depannya hamzah yang bunyi? Al-ustadu ya, al-ustadu ya. Al-ustadu dan seterusnya. Nah, kalau yang berbunyi seperti ini harus dikasih tanda ini hamzah. Ya. Kalau di atas dhamma atau fathah maka dikasih di atas. Tapi kalau di bawah misalnya apa? Al-ibilu, apa ibil? Ibil. Ya onta, ibil. Al-ibilu. Al-ibilu. Nah, ini kasih hamzahnya di bawah. Apalagi selain ibil? Ibilu, al-iblis. Kalau iblis itu nggak ada alnya ya, karena itu namanya iblis memang. illa iblis itu. Apa selain itu? Al-injil. Nah, al-injil itu ada alnya nggak? Yang lain, wal injil ya. At-Taurat oh iya betul, al-injil ya. Al-injil. Ya. Injilu. Ah ini di bawah nulisnya ya. Nah, tapi ketika yang hamzah wasol
maka tidak dikasih. Dan itu contohnya misalnya ini. Seperti baitul ustadzi. Ustadzi, baitul ustadzi. Nah, di sini hamzah wasol. Kalau tidak ada baitunya dibaca apa? Al ustadz. Alnya kelihatan, hamzahnya kelihatan a. Tapi ketika diwasol, disambung, maka nggak boleh dibaca baitu al ustadz, nggak boleh. Harus baitul ustadzi. Karena ini hamzahnya hamzah wasol. Hamzah wasol, ya, hamzah wasol. Jadi ini tidak boleh dibaca a-nya ketika diwasol, disambung. Wasol itu disambung. Makanya wasol itu artinya wasol itu sambung, menyambung. Wasol. Ya itu ya, wisol. Kalau wisol ya, wisol itu wasa wisol ya, menyambung. Wasola itu menyambung. Contoh yang lain apa? Ini yang alif lam ya, alif lam. Makanya alif lam ini termasuk hamzahnya hamzah wasol, ya, hamzah wasol. Kemudian contoh yang lain, contohnya apa namanya? Kalau yang alif lam itu semuanya wasol ya. Kalau yang selain alif lam apa ya? Yang nanti alifnya itu hamzahnya tidak ya. Contohnya yang ada di hamzah wasol itu ada yang di dalam huruf fil amr ya, fil amr. Contohnya misalnya isma gitu ya. Isma apa tadi? Isma, dengarkanlah ya gitu. Kemudian kok depannya dikasih wa. Maka bukan wa isma tapi wasma. Maka dan dengarkanlah. Wa dan dengarkanlah. Di sini ada hamzahnya. Tetapi ini hamzah wasol. Hamzah wasol. Sehingga tidak dibaca wa isma tapi wasma. Karena hamzahnya hamzah wasol. Ya ini contohnya wasma. Dan dengarlah, dan dengarkanlah. Ini contohnya ya. Nah, banyak rata-rata kalau di fi'il amr itu adalah ini hamzah wasol, ya, hamzah wasol. Ijlis. Jadi misalnya wajlis gitu ya. Wajlis. Tsumajlis, kemudian duduklah. Itu. Depannya huruf kemudian disambung, maka hamzahnya diwasol. Gitu ya. Gitu nggih, sudah jelas ya? Ini. Jadi beda antara alif dengan hamzah. Kalau alif selamanya tidak bisa diharokati karena hanya untuk memanjangkan saja, itu alif, ya. Jangan sampai salah istilah ya. Adapun hamzah ini bisa diharokati, akan tetapi bisa qot'i, bisa wasol, gitu. Ya. Ya. Sudah malam sekali, Masya Allah. Ya, barangkali itu. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Mangga. Yang saya tanyakan tadi bisa terkait huruf zer dengan huruf tadi, apakah ini sama sebutannya atau memang terpisah? Seperti tadi al dengan wa summa dengan min ila an ala fi rubba al-ba'u. Ya. Sama sebutannya. Sama. Jadi huruf jar itu termasuk huruf. Jadi yang C kan huruf, ya. Jadi bahasa Arab ada isim, fi'il, huruf, ya. Kemudian yang ketiga huruf. Maka huruf jar ini termasuk huruf. Huruf jar termasuk huruf. Akan tetapi huruf jar ini khusus masuk ke isim. Karena huruf tidak hanya huruf jar, ya. Seperti hal. Hal itu bukan huruf jar. Ya, hal itu bukan huruf jar. Ma itu juga huruf. Ma itu juga huruf. Tapi itu bukan huruf jar, ya. Jadi huruf jar itu memang kekhususan yang masuk kepada isim, gitu ya. Termasuk huruf. Yang lainnya ada yang mau disampaikan? Enggak ada ya? Ya, saya kira cukup. Saya sebenarnya kepengennya ditunjuk satu persatu untuk menghafal yang ini ya. Ya, tapi karena waktunya udah malam, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, insyaallah ya. Ya, kalau secara jadwal berarti hari Ahad
depan ya. Adapun hari Jumat ya. Adapun hari Ahad insyaallah kita tasrifan insyaallah gitu ya. Gitu ya, insyaallah bisa dipahami. Syukur-syukur kalau misalnya memang ini antum hafalkan di rumah. Nanti besok pertemuan langsung suruh menghafal aja. Iya. Gitu ya. Ya artinya menghafal itu apa namanya, kita bisa menjelaskan lah ya, bisa menjelaskan dalam artian kita paham. Kemudian kalau misalnya ditanya kalimat dalam bahasa Arab ada berapa, ada 3 apa saja, isim, fiil, huruf. Kemudian isim itu apa, isim adalah ini gitu ya, fiil itu apa gini gitu ya, contohnya apa, sebutkan 3 ini gitu, maksudnya gitu aja ya gitu. Nanti kita menghafal misalnya huruf jar, kita kasih contoh ya, huruf jar nanti menghafalnya begini, nanti urutannya tidak seperti di sini ya. Saya kasih contoh ya. Nanti kita hafal bersama-sama. Contoh huruf jar huruf jar yang di sini ada 9 adalah min ila, an ala, fi ruba, kaf lamba. Gitu ya. Min ila, an ala, fi ruba, kaf lamba. Nanti harus hafal-hafal ini bareng-bareng itu. Nanti insya Allah hafal ya. Gitu. Contoh lagi nanti huruf nasab. Huruf nasab itu ada 8 ya. Apa itu? Huruf nasab misalnya ada 8 itu an lan kai idzan li fahatta gitu ya, an lan kai idzan li fahatta gitu. Jadi begitu caranya ya, cara menghafalnya begitu sehingga nanti insyaallah mudah ya, mudah karena kita hafalkan bersama-sama insyaallah mudah. Begitu ya yang bisa disampaikan. Kalau ada benarnya ini semata-mata dari Allah SWT. Jika ada salahnya dari saya sendiri, dari syaitan ya, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan tersebut. Dan juga saya mohon ampun kepada Allah SWT. Mohon maaf pada antum sekalian. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, mungkin saya ingatkan ya. Minta tolong walaupun YouTube-nya ada ya, YouTube-nya ada, tolong tidak melemahkan antum untuk datang ke majelis ya. Jangan sampai kemudian sudah ada YouTube-nya, tak nyantai aja di rumah, jangan. Karena dengan metode langsung begini jelas beda jauh dan keutamaan juga beda jauh ya. Apalagi nanti kalau ditunjuk satu persatu membaca, kalau di rumah nonton YouTube kan nggak bisa kan ya. Makanya tolong walaupun sudah ada YouTube itu hanya membantu. Misalnya ada halangan yang betul-betul mendesak sehingga tidak bisa hadir, ya itu untuk membantu gitu ya. Tetapi hukum asalnya tetap belajar di kelas gitu. Oke, sudah ya, sudah di cover majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.